Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga. Untuk kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami bangun dari tidur kami dan di pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkah, bergegas, melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberkati setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa 26 April 2022, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Andung atau Kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Boasa saya marmungut-munguti jol mana mengului, dopak dosa namanian marmungut-mungut be. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu sifat manusia adalah suka mengeluh. Ketika dia tidak memperoleh pendidikan, tidak dapat belajar, dia mengeluh karena dia tidak dapat sekolah. Lalu ketika dia memperoleh kesempatan untuk belajar, menjalani proses pendidikan, dia pun mengeluh. Ada tugas dia mengeluh, ada PR dia mengeluh. Banyak pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosennya dia mengeluh. Lalu ketika seseorang tidak memperoleh pekerjaan, dia berlelah-lelah untuk mencari pekerjaan, dia mengeluh, Tuhan, kenapa saya belum dapat pekerjaan? Tuhan, saya sudah lelah mencari pekerjaan ke sana kemari. Dia penuh dan selalu bersungut-sungut, mengeluh, bahkan mempertanyakan keluhannya kepada Tuhan. Lalu ketika dia diberi pekerjaan, dia pun kembali bersungut-sungut, dia mengeluh, kenapa banyak sekali pekerjaan yang diberikan oleh atasan saya atau bos saya, atau kenapa pekerjaan sangat banyak harus saya kerjakan. Setiap orang cenderung mengeluh di dalam kehidupannya. Setiap kita punya ruang dan punya kesempatan untuk mengeluh. Tetapi apakah kesempatan itu baik bagi kita? Baik secara pertumbuhan rohani dan iman kita kepada Tuhan? Apakah dengan mengeluh, bersungut-sungut itu akan menemukan jalan keluar di dalam kehidupan kita? Apakah dengan bersungut-sungut, mengeluh di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita menggunakan kesempatan hanya untuk mengeluh, maka roh jahat mencuri sukacita yang ada pada kita. Justru kita terpanggil untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Baik suka dan duka yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita terpanggil untuk bersyukur. Tetapi firman Tuhan hari ini datang menyapa kita
Mengingatkan kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa orang hidup mengeluh? Jawabannya, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang pernah mengeluh tentang dosanya? Jangan-jangan sudah banyak dari kita merasa ketika kita melakukan dosa, pelanggaran itu adalah bagian dari kesukaan, hobi, atau kebiasaan. Dan itu sudah menjadi hal yang disenangi. Sudah bukan sebuah keluhan lagi, sudah bukan sebuah pelanggaran lagi. Ketika kita melakukan dosa, jangan-jangan pun kita tidak pernah mengeluhkan tentang dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita malah terhanyut, terbuai, bahkan sudah masuk di dalam kehidupan tentang dosa. Tapi justru ketika Tuhan memberikan berkat-Nya, sukacita kepada kita, kita malah mengeluh. Diberikan kesempatan untuk belajar, kita mengeluh. Diberikan kesempatan untuk bekerja, kita mengeluh. Diberikan kesempatan untuk melayani, kita pun mengeluh. Justru kita terpanggil saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk bersyukur dan bersukacita dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita adalah waktu untuk Tuhan, waktu untuk melayani, waktu untuk mengerjakan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga waktu untuk menyadari akan dosa kita. Jangan-jangan sikap kita yang selalu mengeluh membuat kita jatuh di dalam dosa. Tidak tahu untuk bersyukur, lupa kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kehidupan kita. Lupa untuk selalu mensyukuri akan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini berkata, jangan mengeluh, tetapi mari bersyukur dan bersukacita. Ketika pun engkau mau mengeluh, biarlah setiap orang mengeluh karena dosanya. Engkau katakan bahwa dosa yang engkau lakukan adalah tidak benar. Dan itu adalah wujud dari keluhanmu untuk tidak engkau lakukan lagi keesokan harinya, di hari berikutnya, di waktu-waktu yang akan datang. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini hidup untuk bersyukur, jangan mengeluh. Tetapi mari memperbaharui kehidupan kita di dalam rasa syukur kepada Tuhan dan melakukan perubahan hidup untuk tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyertai, memampukan dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.